Sedikit tentang perusahaan kami, karyawan kira-kira 1.000, dan kami mengeluarkan biaya terbesar tentunya adalah untuk research and development. Bagian dari global company, East West Seed Indonesia ini menciptakan benih sayuran, diproduksi, di research di Indonesia, diproduksi di Indonesia, dijual untuk petani di Indonesia. Jadi semuanya di Indonesia. Walaupun bagian dari global company, dan saya percaya kalau Bapak Ibu di sini suka makan sayur, pasti sudah memakan hasil karya dari perusahaan kami, karena hampir 50% sayuran di Indonesia benihnya dari perusahaan kami. Mudah-mudahan mulai hari ini kenal namanya East West Seed Indonesia Capana Merah. Ya, kalau beli benih jangan salah, pastikan Capana Merah. Values kami adalah farmer's best friend, happy and grateful employee, dan strive for excellence. Nah, saya ini hari ini mewakili Direktur HR saya, Ibu Ririn, yang sedang ada di gunung, lagi happy-happy dengan timnya. Jadi ini benar-benar menunjukkan value perusahaan ya. Managing Director mewakili HR Director. A good seed can change the lives of millions, itu adalah statement dari guru kami, Pak Simon, owner dari perusahaan yang menerima World Food Prize tahun 2019. Usianya sudah 88 tahun, dan dia sampai hari ini masih sehat, masih sering telepon tiap bulan ngomongin paria contohnya. Nah, ini adalah perusahaan kami, sedikit gambaran, kami ada di Purwakarta, Bapak Ibu, ini adalah R&D facilities kami, office di depan, nggak kelihatan. Ini adalah ya, kita harus buat space buat youngsters, millennials, juga ini ruang kerja, dan ini processing benih. Benih itu diproduksi, diproses di Purwakarta, dikemas di Purwakarta, dijual ke seluruh Indonesia. Research kami, ini yang tadi yang paling mahal, activities kami di R&D, tentunya membutuhkan begitu banyak talenta di Indonesia, talent yang kami tidak mau kehilangan, dan kami berharap ya tentunya mereka yang mendapatkan knowledge begitu banyak bisa stay longer in the company. Nah, sekarang baru kita masuk ke poinnya. Challenge-nya during pandemic. Kita sudah pahami, kita sudah tahu bahwa less engage, ya, karyawan less engage karena work from home dan sebagainya. Uncertain situation, tidak tahu bagaimana, dan kita akui sebagian besar, termasuk saya, ini adalah krisis pandemi pertama dalam hidup saya, dan semua orang tentunya tidak memahami bagaimana cara mengatasi krisis ini. Waktu di awal kita pikir 3 bulan sudah selesai, setelah itu katanya 1 tahun, setelah 1 tahun jadi 2 tahun, dan ya puji Tuhan sekarang alhamdulillah ini udah mau kelar nih ya. Tapi kan kita nggak tahu krisis ini bakal berapa lama tadinya. Jadi tidak ada yang punya pengalaman untuk ngajarin kita bagaimana menghadapi krisis yang terjadi kemarin, ya, uncertain situation. Dan akhirnya tentunya mengakibatkan job insecurity. Pembicara sebelumnya, Bu Erlina, berbicara tentang hal ini. Dan kami lihat bahwa communication and management support itu adalah ingredient utama untuk membuat employee selalu motivated. Sekali lagi, communication and management support. Kita harus cepat berkomunikasi, menceritakan progres sekarang. Management support itu apabila ada employees dalam kebutuhan, apapun kebutuhannya, kita coba untuk mendengarkan dan memberikan support yang cepat. How? Jadi agility during pandemic era. Nah, dari tadi, dari banyak pembicara, kata agile itu sering sekali disampaikan ya. Ini adalah tema utama. Jadi dalam pandemik ini tentunya yang dibutuhkan juga adalah leaders yang agile, ya, leaders yang bisa terus agile, siap untuk segala perubahan, sehingga perusahaannya juga menjadi perusahaan yang agile. Dan HR juga harus selalu mensupport bahwa perusahaan ini harus employees, karyawan harus bisa agile dalam melakukan pekerjaannya. Nah, apa yang kami lakukan, kami selalu mengupdate pandemic level status, itu kami selalu update ke employees.
kita punya war room. Setiap pagi saya dan direksi yang lain ada setiap pagi jam 9 sampai 9.15, 9.30 kita membahas semua kondisi yang berkaitan dengan COVID saat itu. Dan kita membuat video message yang tidak pernah kita buat sebelumnya. Awalnya kaku-kaku semua, lama-lama BOD itu udah kayak bintang film. Mereka bisa sangat luwes untuk berbicara tentang kondisi perusahaan sekarang. Baru saja kami mengadakan halal bihalal, sudah sangat akrab gitu ya, di bukan tempat yang tertutup, jadi agak terbuka. Ya udah boleh pakai lepas masker. Jadi banyak hal tentunya yang kami bisa ceritakan selama 2 tahun terakhir, tapi ini adalah beberapa yang menurut saya bisa kami sharing ya. Nah, ini adalah tugas dalam presentasi ini, Adjustment of Employee Wellbeing and Work Arrangement Policies. Ini dulu adalah cita-cita yang kita mau kerjain, nggak jadi-jadi. Tapi karena pandemik itu ada sisi positifnya, itu memaksa kita untuk jadi lebih kreatif, memaksa kita untuk kalau punya policy dikeluarin gitu, nggak cuma disimpan aja. Nah, ini kita keluarin jadinya. Contohnya, flexible benefit. Jadi, mereka bisa lebih fleksibel menggunakan uang dari medicalnya untuk misalnya membeli alat-alat kesehatan atau join kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Tahun 2022 juga ada telecommuting policy, kemudian juga ada alternative working arrangement. Nah, ini buat millennials ini ternyata penting sekali kalau ngobrol-ngobrol dengan millennials. Ini benar-benar diharapin gitu. Jadi mereka bilang work from Bali misalnya. Nah, itu belum kita bahas work from Bali karena masih 1 hari seminggu, so it's not enough to cover that one. Nah, satu hal yang tadi juga sering disebutkan bahwa digital infrastructure menjadi sangat signifikan buat perusahaan. Kita invest uang yang cukup banyak untuk memperbaiki atau menciptakan digital infrastructure ini. Ada ERP, ada R&D digitalization, ada HR management system. Kalau dulu kita HRIS-nya simple, sekarang memang harus benar-benar yang deep ya untuk semua proses-proses yang ada di HR misalnya. Dari ujung ke ujung itu udah mesti tercover, bukan cuma bagian interview doang atau absensi doang, tapi harus dari ujung ke ujung kita sudah cover. Dan menurut saya ini sudah menjadi kebutuhan yang paling utama. Jadi kesimpulan, saya bersyukur Pak David belum bilang waktunya sudah habis, tapi saya sudah masuk ke kesimpulan. Kalau kita bicara employee engagement berarti mestinya ya leaders-nya harus benar-benar engage dengan employee-nya. Jadi seperti keluarga misalnya, anak saya engage dengan saya, berarti saya juga yang pertama harus engage sama beliau. Jadi perusahaan itu memang harus engage dengan employee-nya, so then the employee will be engaged dengan company. Itu yang pertama. Yang kedua, agile menjadi sangat penting ya dalam semua proses, terutama at the beginning, leader-nya juga harus agile. Yang ketiga, caring. Ya, company harus caring. Caring itu bisa dirasakan, employee feels that, dan in return mereka akan menjadi lebih engage dengan company. Jadi sekali lagi nih, sebagai suami nih saya ya, saya caring ke istri saya, mengakibatkan istri saya jadi lebih engage dengan saya. Saya caring dengan anak-anak, mereka juga lebih engage dengan saya.